Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidan Muhammad Akbar dengan NIM 1523424093. Izinkan saya, Pak Vivian, mempresentasikan hasil proyek saya dengan tema penetapan resiko ledakan tangki BBM di SPBU MT Haryono. Dengan studi kasus potensi ledakan massa tangki BBM di SPBU MT Haryono. Oke, lanjut ke latar belakang. Jadi, latar belakangnya penetapan konteks resiko ini didasarkan pada insiden kebakaran mobil tangki BBM di SPBU MT Haryono pada 1 Desember 2020 pukul 12.13 WIB yang terjadi saat progres pengisian BBM setelah pemadaman listrik dan diserai dentuman keras. Kejadian ini mengungkap risiko fatal berupa potensi ledakan massal tangki BBM akibat konsleting listrik yang semakin kritis mengingat lokasi SPBU berada di jalur lalu lintas padat. Analisis ini bertujuan menetapkan konteks risiko melalui pemetaan sasaran SMART. Oke, lanjut ke konteks berikutnya. Oke, tujuan penetapan risiko ini yang pertama ada pencegahan eskalasi, memastikan prosedur teknis seperti restart sistem tidak berubah menjadi bencana kemanusiaan. Yang kedua ada untuk keamanan publik, mengamankan nyawa publik di radius evakuasi dan mencegah kelumpuhan akses wilayah vital kurang lebih 12 jam akibat ledakan. Yang terakhir, yang ketiga ada mitigasi finansial dan reputasi, meminimalisir kerugian ekonomi dan menjaga kepercayaan publik terhadap standar keamanan SPBU. Terus ada dokumen acuan regulasi. Yang pertama adalah Rencana Tanggap Darurat RTD Pertamina Standar SPBU. Yang kedua ada Peraturan Menteri ISDM Nomor 14 Tahun 2012. Yang ketiga ada Laporan Investigasi Damkar Jakarta Selatan dan Polres Metro Jaksel terkait insiden 1 Desember 2020. Oke, langsung ke penetapan SMART. Yang pertama ada spesifik mencegah memadamkan listrik tangki BBM pasca konsleting listrik. Yang kedua ada measurable response time kurang lebih 10 menit, api padam 20 menit atau 20 menit. Terus ada achievable didukung 3 mobil damkar standby dan tim RTD terlatih. Terus yang keempat ada realistik berbasis skenario insiden nyata yang ditangani tanpa korban. Terus ada yang terakhir ada time bound penanganan total selesai kurang lebih 45 menit pasca dentuman. Terus ada ruang lingkup resiko. Yang pertama ada kegiatan pengisian tangki resiko korsleting listrik dan evakuasi massal. Terus yang kedua ada lokasi di SPBU MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan di area trafik padat di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Terus yang ketiga ada skala dan ukuran melibatkan tangki BBM radius evakuasi 500 meter dan pengarahan 3 unit damkar. Waktu siaga 24 per jam dengan fokus pada jam puncak jam 9 sampai jam 6 sore. Oke. Terus ada resiko yang dikaji, resiko operasional, terus ada resiko keselamatan dan kesehatan kerja K3, terus ada resiko reputasi dan strategis, terus langsung ke analisis stakeholder internal, manajemen SPBU, kepentingan nol ledakan pada ledakan konsleting listrik, perannya untuk koordinator evakuasi, terus ada operator, kepentingan prosedur aman, peran sebagai pengawas pengisian dan anti korsleting. Terus ada stakeholder eksternal seperti Damkar Jaksel itu pengaruh tinggi untuk penanggulangan primer pemadaman pada saat ledakan. Terus kedua ada kepolisian untuk pengaruh tinggi untuk pengamanan perimeter dan evakuasi lalu lintas agar tidak ada kemacetan maupun hal yang terjadi. Terus yang ketiga ada Pertamina pemilik perusahaan sebagai fasilitas dan investigator. Oke, jadi alur prosesnya itu seperti pertama pengisian BBM, kedua mati listrik insiden saat terjadi ledakan, yang ketiga ada restart sistem, yang keempat pas dentuman ledakan,
Terus kelima evakuasi, keenam ada pemadaman, tujuh normalisasi bawah keamanan. Terus ada proses paling beresiko atau critical control points. Yang pertama ada restart pasca mati lampu. Ini adalah pemicu utama atau trigger pada konsleting yang menyebabkan ledakan. Yang kedua ada evakuasi massal, harus dilakukan kurang lebih 5 menit untuk menghindari adanya korban jiwa. Yang ketiga tuh traffic blokade darurat atau penutupan jalan sementara. Oke, terus ada kriteria dampak resiko atau severity. Yang pertama tuh ada dampak sangat kecil hanya diatasi oleh tim SPBU Ternak seperti dengan APAR, pemadaman pakai APAR. Terus yang kedua ada dampak sedang, mulai terjadi kerusakan fisik pada aset misalnya atap dan gangguan operasional yang berlangsung selama 1 hingga 2 jam. Terus yang ketiga ada dampak signifikan, insiden meluas keluar area SPBU menyebabkan kemacetan dan gangguan lalu lintas. Yang keempat tuh dampak besar seperti situasi darurat yang memaksa penutupan area seperti blokade jalan. Terus kelima ada dampak sangat besar, skenario terburuknya seperti berupa ledakan massal, melumpuhkan area selama lebih dari 12 jam, mengancam nyawa, aset, dan jalur operasional logistik vital. Terus kesimpulannya bahwa kegagalan respon darurat ini cepat dan efektif dapat mengubah insiden lokal menjadi terburuk. Solusi krusial yang harus dicapai adalah nol korban jiwa dan kecepatan respon darurat kurang dari 20 menit. Dengan fokus utama pada perbaikan prosedur teknis yang memicu korsleting listrik, pada penguatan dan koordinasi antara manajemen SPBU, Damkar, dan kepolisian, penetapan kriteria risiko katastrofik gangguan lebih dari 12 jam berfungsi sebagai justifikasi untuk memastikan standar keamanan operasional di jalur padat lalu lintas tersebut ditingkatkan secara signifikan. Sekian dari presentasi kami. Sekiannya mohon maaf bila ada kekurangan kata dan yang kurang memuaskan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.